menjaga kondisi burung agar selalu dalam kondisi fit dan prima. PSP solusinya. Karena burung juara tentunya selalu dalam kondisi fit dan prima. PSP pasti pas buat merpati jablay, pas buat merpati menghur, dan pas buat merpati yang buat dodolan ya. Didol. Pokoknya hari ini bombong selaut burung harga tinggi sekali, pokoknya didol balik mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan dalam setiap aktivitasnya. Oke, luar biasa untuk video kali ini saya berada di tepatnya di kandang tim A dan M, dan tentunya di sini ada satu transaksi ya, atau take over atau penjemputan adik kinem yang di take over sama tim gimana? PMCPA. Oke teman-teman, dari tim PMCPA men-take over adik kinem dan satunya apa ya mas teman ya? Adik Soda Api CM. Adik Soda Api dari tim Candi Mas Kroya. Oke, kita sapa dengan owner tim PMCPA ini. Selamat pagi mas. Pagi mas. Dengan mas apa ya? Mas Mukhtar. Mas Mukhtar ini adalah seorang artis WD Mukhtar ini. Dan ini mungkin buat teman-teman udah kenal ini. Bosan minggu rasa laman baik. Mas Temon. Ini Mas Temon adalah perawat dan joki dari tim A dan M. Oke, kita ngobrol seputar dengan ownernya Mas Mukhtar ini. Ini Mas Mukhtar ini luar biasa dengan keinginan atau minat seperti apa sih? Seberapa besar Mas Mukhtar dari tim PMCPA ya untuk mengadopsi atau men-take over adik kinem? Itu motivasinya seperti apa ini? Sebelumnya seperti ini Mas Bodok. Jadi saya tim PMCPA dulu. Ya. Tim PMCPA itu bentukan baru, gabungan antara ponakan saya sendiri yaitu tim PM. Ya. Jadi ownernya itu ada sendiri. Nah, ya. Jadi tim PMCPA itu ada 2 owner dan salah satunya saya, berikutnya itu ponakan saya. Itu seperti itu. Itu untuk harapan masalah saya ingin memiliki burung adik kinem 1 bapak 1 ibu ya, untuk mengupgrade perkembangan burung yang sekarang pada jalan seperti apa, seperti itu. Oke teman-teman, ternyata tim PMCPA itu bukan hanya sekedar salah satu nama ya. Di sini mempunyai arti. PMCPA adalah di sini ada 2 tim dijadikan satu ya. Iya betul. Kayak kopi 2 in 1, 2 jadi 1 ya, dari PM dengan CPA. PM tadinya sendiri, CPA sendiri, dan tujuan men-take over adik kinem adalah untuk mengupgrade burung-burung untuk burung masak ini ya. Iya betul. Burung kekinian memang kalau tidak los bongkel ya dibongkel ya mas ya. Betul. Nah dengan Mas si Temon ini, Mas Temon ini yang di take over ini 1 bapak 1 ibu ya. 1 bapak 1 ibu. Warnanya apa ini mas? Warnanya kelabu terampik. Oke, kelabu terampik. Oke teman-teman, kita spill burung adik kinem ini ya. Lah. Oke. Ini saya nanya dulu ke Mas Mukhtar ini. Ini Mas Mukhtar take over karena pengen mengupgrade, dalam artinya seperti apa? Mengupgrade nanti di crossing dengan burung-burungnya CPA atau apa ya? Bahasanya mengikuti zaman burung-burung tahun 2025 gitu. Apa ada mengikuti tren saja? Enggak. Jadi seperti ini Mas Bato. Ya, sebelumnya saya memang mempunyai burung salah satu ternakan dari Pak Kinok, yaitu paku kan. Ya. Nah, untuk perkembangan ke sini kan paku semakin tua. Ya. Nah, untuk istilahnya ini mungkin insya Allah ini bisa menjadi pengganti paku. Oke. Jadi bisa untuk mengikuti atau mengarungi insya Allah putaran Lomnas yang akan datang. Oke teman-teman, ternyata sebelum take over adik kinem ini tim CPA ya
sebetulnya sudah punya daran Mas Kinok anak Bima berarti ya? Anak Bima. Anak Bima langsung yang bernama Paku. Paku. Nah, dari situlah mungkin karena dengan berjalannya waktu si Paku udah termakan usia berarti ya. Betul, betul. Jadi di sini regenerasi pemain ya, regenerasi player ya. Iya, betul. Nah, si Paku warnanya juga sama ya Mas ya, Sama. dengan kelabut lambik ini. Ini menurut kalau rabanya Mas Mukhtar ini seperti apa ini? Jadi kalau menurut saya ya ini hampir mirip dengan Paku. Hampir mirip ya. Hampir mirip dengan Paku, tulangannya lumayan gede, terus susukan itu apa ya, raian, paruh, Formnya ya. ya, itu hampir sama seperti Paku, terus dari Ekor juga ya. Mudah-mudahan ini ya bisa Jelmaan atau titisannya Paku nantinya ya. harapannya ya melebihin Paku. Melebihin Paku harapan ya. Oke. Mas Mukhtar, ini Mas Mukhtar luar biasa karena mungkin sudah pernah melatih daran Bima ya, Paku. Jadi mungkin sudah tahu karakter persis burung-burungnya Mas Kinok seperti apa ya? Iya betul. Ya model-model untuk yang sekarang kan yang bungkel banget lah. Oke, luar biasa ini Mas Mukhtar. Jadi dari tim CPA PM ini sebetulnya kalau boleh tahu ini kan ini 2 in 1, buat 2 jadi 1 ya. Iya betul. Berdirinya itu beriringan atau beda tinggi? Maksud saya beda tinggi, beda jauh. Mungkin tim CPA tahun 2000 atau tim PM tahun 2005 gitu. Itu seperti apa? Jadi sebenarnya seperti ini Mas Bodo. Kalau tim CPA sendiri itu kan berdiri dari tahun 2002 ya. Ya. 2002. Nah ini untuk tim PM sendiri ini baru menitis karir lah ibaratnya. Kandang pun baru jadi istilahnya seperti itu. Oke, teman-teman, ternyata tim PM ini adalah boleh dikatakan disebutkan pendatang baru ya. Iya, betul. Pendatang baru berkolaborasi dengan pemain lama tim CPA ya. Jadi 2 in 1 ini dan mulai memperkenalkan burung-burung yang berkarakter kekinian ya. Langsung terjunnya memang kita kiblatnya mau kemana ya Mas Mukhtar ya? Betul. Bermain merpati itu sebetulnya bukan hobi yang recehan atau murahan, jadi harus punya tujuan dulu. Arahnya mau kemana? Mau hanya hiburan saja, atau buat lomba, atau buat dagangan ya Mas Mukhtar ya. Jadi pada dasarnya kalau buat iseng-iseng saja lah, yang penting asal burung masuk kolong gitu ya. Tapi kalau memang tujuannya untuk menuju ke tingkat yang lebih tinggi nasional, memang dibutuhkan burung-burung materi yang gimana ini menurut Mas Mukhtar? Kalau menurut saya ya untuk burung-burung yang untuk di nasional, yang satu yang jelas ada darahnya. Terah ya? Terah lah. Oh, kayak terahnya. Itu menurut saya sendiri loh Mas. Ya. Berbeda persepsi dengan orang lain. Ya. Terus untuk masalah berikutnya mungkin entah itu manuver, entah itu jable, itu kan karakter sendiri, kebutuhan sendiri-sendiri. Jadi kiblat saya ya burung-burung yang sudah melahirkan jawara-jawara atau juara-juara itu yang istilahnya. Insya Allah bisa menurunkan ke berikutnya. Oke teman-teman, ini luar biasa. Memang burung juara pasti ada terahnya, tapi burung terah belum tentu juara ya. Dari pada intinya seperti ini. Burung terah belum tentu juara, tapi burung juara pasti ada terahnya. Betul. Begitu ya Mas ya? Iya betul. Ini luar biasa ini karena memang untuk sekarang pada umumnya kalau men-take over burung pasti tahu jalur atasnya seperti apa, karena perlombaan ya yang dibutuhkan, yang dituju dalam satu perlombaan adalah juara. Di situ kalau burungnya nggak ada terah atau mental juaranya, mustahil untuk sampai ke juara ya Mas Mukhtar ya. Karena banyak sekali burung yang buat latihan action gigol kayak bongkal itu buat latihan ya. Tapi pada saat dilombakan mentalnya belum tentu. Jadi istilahnya di sini memang sekali lagi burung terah belum tentu juara, tapi burung juara tentu pasti ada terahnya. Ya betul ya Mas ya. Betul. Nah oke, untuk ini berarti take over dua pijikan ya. Yang satu darah apa ini Mas Mukhtar? ini daran
cucu ya, cucu Liga Bima ya. Liga ya. Oh, Lingga. Ini Oh, anak cakep. kakaknya Liga. Bapaknya ini. Kakak Liga. Oke teman-teman, ini untuk yang kedua ini bapaknya ini adalah kakak dari Lingga tim SRC ya. Iya. Nah ibunya apa ini mas? Ibunya cucu. Jadi ini jatuhnya cicit. Cicit Bima. Oke teman-teman, ini Cicit Bima nih, berarti masih tetap ada jalur kinamnya ya. Nah kayak teman-teman ini bapaknya ini adalah darah Lingga, ibunya masih darah kinem ya. Ya ada kinamnya. Ada kinemnya ya. Ini berarti cicit dari Bima. Bima dari tim A&M. Luar biasa ini. Oke, sekali lagi Mas Mukhtar ini. Mas Mukhtar, ini pola latihan ini. Ini kan dibutuhkan ini burung piyik ya, burung sesek. Pola latihannya Mas Mukhtar itu seperti apa? Apakah ditarget berapa giringan terus start? Enggak Mas Boto. Enggak ada target. Enggak ada target. Kalau kita yang mengikuti burung lah yang jelas. Burung itu kok bisa dijauhin, kita jauhin. Jauhin. Kalau burung belum bisa kita jauhin, sementara ya sampai di situ. Tapi kunci utama bagi saya itu mejanya dulu. Mejanya dulu harus rapi ya. Iya. Jadi Mas Mukhtar nggak mentarget untuk melatih piyik harus 4 giringan, 5 giringan, 8 giringan. Kalaupun sampai harus rapas, kalau memang belum mumpuni, tetap bertahan gitu. Iya, bertahan. Itu karena Mas Mukhtar udah berpengalaman melatih piyik seperti itu ya Mas. Ya berpengalaman sih enggak, tapi dari aku ya pola belajar yang kemarin-kemarin Oke. kita memaksakan burung kok Waktunya belum waktunya udah kita geber. jauhkan geber, akhirnya tenaganya kurang maksimal. Habis. Oke, luar biasa ini statement atau pernyataan dari Mas Mukhtar ya. Jadi untuk melatih burung jangan terlalu memaksa ya, karena burung yang mungkin ototnya belum kokoh kuat ya, kalau dipaksakan nanti akan cedera otot, akan rusak dan nantinya hasilnya misalkan padahal materi burung itu nilainya 9 ya. Tapi kalau dipaksakan nanti bisa jadi nilai 6 ya Mas ya. Ya betul. Jadi kalau dimaksimalkan, kalau memang nilainya 9, latihnya benar-benar bagus, jadi diimbangi mungkin ototnya udah bagus, napas bagus, giring bagus, power ada, itu akan menambah poin, jadi biar harusnya nilai 9 bisa jadi 10 ya Mas. Iya betul. Dan terutama ini yang saya sering pelajari ya, kalau burung piyik kalau cepat diadu menurut Mas Pak gimana? Kurang maksimal. Kurang maksimal. Kurang maksimal. Pada saat sudah dewasanya kurang maksimal. Itu dikarenakan mungkin mentalnya rusak atau gimana nih Mas? Kalau menurut saya itu faktor dari tenaga. Tenaganya ya. Tenaga karena mungkin belum maksimal, akhirnya berpengaruh ke mental. Mental. Mungkin Ya. menurut saya. Ya ini yang namanya bermain merpati kan pada dasarnya bukan ilmu pasti ya. Bukan ilmu pasti benar. Ilmu titen. Jadi ini kan mungkin berpengalaman karena burung rusak karena belum ada tenaganya, akhirnya ngedrop mental rusak. Ini yang namanya menurut saya pribadi bermain merpati bukan ilmu pasti ya. Jadi karena semua orang mempunyai pengalaman masing-masing. Iya betul. Ya. Betul. Semua orang mempunyai pengalaman masing-masing, jangan disamakan pengalaman Mas Mukhtar, pengalaman Mas Temo dengan Mas siapapun tidak sama ya pengalamannya, tidak sama karena mempunyai dan burungnya pun materinya pun terahnya berbeda ya Mas ya. Jadi antara jalur A dan jalur B mempunyai menurut saya gimana ya, proses jadinya burung Iya, beda ya. beda. Ada mungkin burung darah A mungkin 4 giringan jadi. Iya, betul. Darah B mungkin nanti setelah beres mabung. Iya, betul. Nah itu yang menurut saya atau pendapat saya bermain merpati itu berarti bukan ilmu pasti, hanya ilmu titen ya. Ilmu titen atau ilmu pengalaman ya Mas ya. Iya, betul. Oke, luar biasa ini Mas Temon sekarang nih Mas Temon. Saya nanya Mas Temon, kalau menurut Mas Temon ini kan Mas Temon yang sering merawat piyikan-piyikan tim Adan, itu prosesnya menurut Mas Temon semua merata atau berapa giringan jadi player? Ya enggak sih, kadang kalau yang paling cepat kadang 6 giringan baru setar. 6 giringan start. Baru setar. Itu pun baru start doang, bukan yang udah rajin apa gimana kan. Prosesnya panjang lah. Perdana giring kalau dari Mas Temon di jarak berapa meter? Perdana giring. Perdana giring kalau
yang jalur kinem paling ya 1 galon berapa meter sih, paling 20 meteran lah. 20 meter ya. Nah, oke teman-teman, ini satu pelajaran lagi dari Mas Temon ya. Bermain PY kan mungkin 20 meter pertama giring ya. Iya, itu kalau yang jalurnya kinem. Jalurnya Kalau kinem. yang lain ya mungkin bisa lebih lah, bisa lebih dari itu. Oke. Nah, kalau dari Mas Mukhtar ini rencana Mas Mukhtar ini apa ya? Nanti kedepannya akankah sama Mas Mukhtar dimainkan sambil diambil anaknya? Enggak. Enggak. Untuk ini sementara enggak. Enggak. Karena untuk yang mulai kita ambil anaknya itu ada kakaknya ini, yaitu yang Paku. Paku itu. Iya. Jadi yang baru ini full jadi player. Full player. Fokus player. Nah. Oke, dari tim PM CPA untuk sementara ini playernya total berapa, Mas? Untuk kandang yang satu, yang kandang di saya itu ada 15 player. Lah untuk kandang yang baru, yang kandang PM, Ya. sekarang kan PM CPA, Ya. itu ada 11. 11 sama 15, 26. 26. Luar biasa ini 26 antara kolaborasi ya, two in one, pemain baru dan pemain lama berkolaborasi sudah 26. Targetnya ada target Mas Mukhtar untuk bermain merpati kolong, harus target sekian giringan atau sekian bulan harus juara. Kalau target itu pasti Mas Koco. Ah. Untuk yang burung-burung yang lama saya targetkan insya Allah lah ya, kalau dijabai insya Allah mulai habis lebaran kita gas lomba. Ya. Oke. Terus untuk burung-burung yang baru kita targetkan minimal banget itu akhir dari 2025 itu. Oke. Ini luar biasa, memang segala sesuatunya harus mempunyai tujuan ya Mas Mukhtar ya. Betul. Jadi di sini jangan asal main. Jadi ada target, ada tujuan. Saya bermain merpati harus punya target sekian giringan, harus dilombakan, segiringan harus mabung, sekian istirahat ya. Iya. Jadi jangan asal main ya. Iya betul. Karena bermain merpati itu bukan hobi yang kaleng-kaleng ya. Biaya rawatan mahal ya. Pendaftaran juga, intinya bermain merpati itu cukup menguras duit ya. Karena luar biasa hobi merpati sekarang itu bukan hobi yang kaleng-kaleng ya, luar biasa ini. Ini harapan Mas Mukhtar kedepannya seperti apa ini? Harapan untuk piyik-piyik Piyik, ya. Untuk piyik-piyik ini insya Allah bisa menjadi ekor kandang. Ikonnya kandang PM CPA ya. Terus Mas Mukhtar ini luar biasa menurut saya. Jadi seorang pelatih atau pemain harus mempunyai tujuan untuk melatih burungnya itu yang kira-kira luar biasa. Itu memang satu pemikiran semua joki harus seperti itu. Jadi jangan asal melatih burung, karena makannya sama, daftar lombanya sama, kesempatan sama, semua sama. Kenapa materinya yang biasa-biasa saja ya? Betul. Jadi harus intinya makanan sama, latihan sama, waktu sama, daftaran sama. Kenapa kalau ada yang materi lebih bagus, kenapa nggak ambil yang lebih bagus ya? Iya betul. Oke, jadi itu tujuan dari tim PM CPA mengambil Adi Kinem, karena bertujuan istilahnya jangan tanggung-tanggung kalau bermain merpati ya. Betul. Karena daftaran sama, makannya sama, rawatannya sama, capeknya sama. Kalau materinya bagus kan memuaskan. Insya Allah. Oke ya. Oke, kiranya cukup ya Mas Mukhtar ya. Cukup. Oke, teman-teman, luar biasa ini dari tim PM CPA ya, adalah kolaborasi pemain baru dan pemain lama ya, two in one kayak gula kopi. Oke, untuk menjaga kondisi burung agar selalu dalam kondisi fit dan prima, PSP solusinya. Karena burung juara tentunya selalu dalam kondisi fit dan prima. PSP pasti pas buat merpati jablay, pas buat merpati menghur, dan pas buat merpati yang buat dodolan ya. Betul, Pak. Didol, Pak. Pokoknya hari ini bombong selaut burung harga tinggi sekali, pokoknya didol balik Mas. Didol balik. Orang didol mau apa ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.